Selamat datang Kance Ya, berat. ke dalam sosial eksperimen ketika berjumpa di sini. Ini adalah serangkaian experience dari film Ketika Berhenti di Sini. Film yang menceritakan tentang kehilangan, kesempatan kedua, dan pertemuan. Sebelum kita mulai, boleh kakak memperkenalkan diri dulu? Saya Ence Bagus. Saya berusia 45 tahun sekarang. Saya pernah kehilangan istri saya. Saya sudah menikah lagi sekarang. Saya punya anak umur 11 tahun dari almarhum istri saya. Kalau kita membicarakan kehilangan, apa arti kehilangan buat kakak sendiri? Kehilangan. Saya nggak tahu apa artinya, tapi saya tahu apa rasanya. Ada di posisi merasa tidak akan melihatnya kembali, kecewa, putus asa, marah mungkin, penyesalan. Apa boleh diceritakan sosok almarhum istri kakak? Seperti apa perannya di hidup kakak? Saya bertemu istri saya pada saat kami kuliah dulu. Beliau adik kelas saya. Waktu itu saya dan dia sama-sama terlibat dalam sebuah produksi sandiwara. Ya, saya sebagai sutradaranya, beliau sebagai pimpinan produksinya. Kami menjalani produksi bersama-sama selama beberapa tahun. Ya, pada akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Saya dan dia punya cita-cita yang sama, punya mimpi yang sama, punya semangat yang sama. Peran dia cukup besar bagi karir saya. Kami saling melengkapi, kami saling mendukung. Dari mulai karir sampai akhirnya, hal itu kami lakukan juga dalam kehidupan pribadi. Dia separuh hidup saya dulu. Coklat lava cake, makanan kesukaannya Kak Fitri.
Aku bawakan makanannya ke situ karena aku merasa makanan bisa menjadi salah satu medium untuk kita mengingat memori-memori indah, memori-memori manis yang akan selalu melekat. Mungkin boleh kakak ceritakan apa memori yang paling melekat, yang paling manis, yang selalu akan kakak ingat dan kakak kenang bersama Kak Fitri. Coklat lava cake. Ini adalah cake yang sangat spesial buat kami. Kami dulu sering menikmatinya ketika kami merayakan sesuatu bersama-sama. Dia suka betul kayak gini. Dan dia juga sangat senang sekali waktu pertama kali saya bawa ke restoran yang menjual cake ini. Dulu pertama kali waktu pendekatan, kami sering makan cake ini di sebuah restoran di daerah Senayan waktu itu, di sebuah bar. Sayangnya waktu itu barnya tutup. Saya mencari tahu di mana saya bisa mendapatkan cake ini. Salah seorang pramusaji yang pernah kami kenal di sana memberitahukan bahwa cake ini ada di restoran Koi, dan saya tidak memberitahukan itu kepada dia. Ketika ulang tahunnya tiba, saya bawa ke tempat itu. Dan dia senang sekali saat itu karena dia berhasil mendapatkan cake yang dia rasa dia tidak akan temukan lagi karena restorannya tutup. Saya bisa melihat dan merasakan kebahagiaannya saat itu. Sejak saat itulah kue ini jadi kue yang sangat berarti bagi saya, bagi kami. Dengan segala kerinduan yang Kak Anja rasakan, bagaimana rasanya kakak menghadapi kehilangan ini? Berat. Kehilangan istri saat umur anak saya masih 1,5 tahun. Mungkin ini adalah, saya sempat marah sama Tuhan. Kenapa harus mengambilnya pada saat saya sendiri belum siap.
Saya masih punya anak 1,5 tahun yang saya harus besarkan. Setelah dia meninggal, dunia terasa berat buat saya. Saya tidak bisa tinggal di rumah. Setiap mendengar anak saya menangis, saya pasti ikut menangis. Apa salah saya waktu itu? Yang saya pikirkan adalah bagaimana dengan anak saya saat itu. Seorang bayi yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibunya. Semuanya harus saya lewati. Hampir 3 bulan mungkin saya merasa saya tidak kuat untuk tinggal di rumah. Karena setiap sudut, setiap jengkal dari ruangan itu selalu mengingatkan saya. Bahkan saya sampai tidak bisa melihat anak saya sendiri. Saya tidak kuat setiap melihat anak saya. Saya selalu menangis. Saya pergi dari rumah atas saran orang tua saya. Sebentar saja saya mencoba pergi untuk meninggalkan semua kenangan-kenangan. Meskipun pada saat kembali ke rumah, saya kembali pada perasaan yang sama. Akhirnya saya bertemu dengan teman saya, seorang psikolog yang mencoba untuk mencari jalan keluar dari persoalan hidup saya. Kak Fitri pasti bangga sama Kance sekarang. Karena Kance udah kuat. Di situ ada kacamata. Saya akan memberikan ilusi untuk kacamata tersebut. Ilusinya adalah ketika Kak Ence pakai kacamatanya, Kak Ence bisa punya kesempatan kedua untuk melihat Kak Fitri kembali lagi. Ketika Kak Ence pakai kacamatanya, Kak Fitri akan duduk di bangku depan Kak Ence, tersenyum melihat Kak Ence yang sudah ada di depannya. Pakai kacamata. Kak Fitri sekarang lagi duduk di hadapan Kak Ence. Terus dia bilang, "Apa kabar?
apa yang Kance mau katakan dan ceritakan. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun ketika dunia saling membantu lihat cinta Maafin saya. jadi satu. Kau memang manusia sedikit kata boleh Saya enggak. yang berbicara. Kau memang Bang sudah besar sekarang. kasar-kasar. Biar aku yang mengemban cinta. Maafin saya. Awan dan alam saling bersentuh Saya janji akan jagain Bang dan membesarkan dia dengan baik. Saya janji. Kalau sudah cukup, boleh dibuka kacamatanya. Untuk orang-orang yang sedang menonton video ini, mereka pasti pernah mengalami yang namanya kehilangan, atau mungkin sedang mengalami yang namanya kehilangan. Adakah pesan untuk mereka yang mau Kance sampaikan? Siapapun orang yang kita cintai bukan milik kita. Bukan. Rasa keinginan untuk memiliki yang besar akan sama besarnya dengan rasa kehilangan. Ya, apapun yang dan siapapun yang kita cintai tetap bukan milik kita. Bukan. Bukan milik kita. Kance, terima kasih sudah menjadi bagian dari ketika berjumpa di sini dan membagikan cerita yang luar biasa untuk kita semua. Saya yakin orang-orang yang menonton akan mendapatkan kekuatan tambahan untuk menghadapi yang namanya kehilangan. Sekali lagi terima kasih for being a part of this journey. Terima kasih. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun ketika dunia saling membantu lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia sedikit kata bolehkah aku yang berbicara.